Tuhan, sebab kasih anugerah-Nya selalu baru bagi kita. Terima kasih ya Bapak. Kami boleh ada pagi hari ini di tempat ini. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu Yesus. Tidak ada satupun karena kehebatan Kamu. Kami rindu memuji Engkau ya Tuhan. Kami mau menyembah Engkau ya Tuhan. Dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap kekuatan kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus.
Ibadah kami pagi hari ini kami tahbiskan dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Yang percaya untuk memuji Tuhan. Kami datang Tuhan untuk memuji, memuliakan dan meninggikan Engkau. Dari utara sampai selatan kita selalu memuji memuliakan Tuhan. Amin. Selalu
Amin. Haleluya. Lagi yang dahsyat, amin. Amin. Kita sedang puji muliakan nama Tuhan bahwa Allah itu adalah yang dahsyat dan kita ayat memuliakan nama Tuhan. Dan kita memuliakan nama Yesus. Haleluya Tuhan. Kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Haleluya Yesus. Allah yang besar Tuhan. Allah yang kami tinggikan. Hosana bagimu Yesus. Ceritakanlah kemuliaan-Nya. Amin. Haleluya. Di antara segala bangsa dan perbuatan-Nya yang sungguh ajaib. Di antara suku bangsa, sebab Tuhan Maha besar dan dahsyat, Amin. Yang lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasa Allah yang dahsyat yang dapat menghancurkan musuh. Haleluya Tuhan. Hosana bagimu Yesus. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa dan perbuatan-Nya yang ajaib, yang sungguh ajaib. Di antara suku bangsa, sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, yang lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha besar, amin, dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, yang lebih dahsyat dari segala Allah. Haleluya. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasa Allah yang dahsyat yang menghancurkan musuh. Dan Dia Allah yang banyak kita puji. Haleluya Tuhan. Hosana bagimu Yesus. Mulialah Kau Tuhan. Allah yang besar, Allah yang besar, sebab Tuhan Maha besar, amin, dan sangat terpuji, yang lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Oh Tuhan Maha besar, dan sangat terpuji, yang lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasa-Nya dahsyat, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Amin. Haleluya Tuhan. Oh Allah yang dahsyat. Hosana bagimu Yesus. Haleluya Tuhan. Oh Allah yang ajaib di hidup kami. Haleluya Tuhan.
pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita.
siap kami mau duduk diam mendengarkan firman. Kuasa urapan-Mu Tuhan terjadi atas kami di tengah-tengah ibadah kami ini. Kami bersyukur, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Terlebih kepada hamba-Mu Tuhan, Engkau yang boleh mengurapi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siapkan bejana hati kami untuk menerima firman Tuhan. Yang siap menerima firman Tuhan katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk. Shalom kepada kita semua. Sekali lagi saya siapa kita semua. Shalom. Puji Tuhan. Apa kabar saudara? Dahsyat, luar biasa. Itulah kemenangan yang dimiliki anak-anak Tuhan. Harus memiliki hal yang selalu dahsyat. Amin. Ya, puji Tuhan. Kembali Tuhan berikan kepercayaan kepada saya untuk memberi makan anak Tuhan pada malam pagi hari ini. Dan kalau kita boleh melihat warta jemaat, di situ berjudul tentang iman dan apa? Iman dan keberanian Daniel. Iman dan keberanian Daniel. Ada dua kata di situ yang berkata, pertama iman, yang kedua adalah keberanian. Nah, kalau di dalam Ibrani 11 ayat 1 di sana dikatakan bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Lalu apa? Ya, kita percaya bahwa kita sudah mendapatkan apa yang belum kita lihat. Berarti kita beriman ketika kita berdoa, kita beriman bahwa kita sudah mendapatkannya. Amin. Dan yang kedua adalah keberanian. Keberanian lawan kata dari ketakutan. Bukan berarti seorang tidak boleh takut, seorang tidak boleh berani, tetapi itu boleh ada di dalam setiap anak-anak Tuhan, di dalam setiap umat manusia, tetapi kadarnya harus seimbang. Tidak terlalu takut, tidak terlalu berani, gitu ya. Tetapi harus seimbang. Sehingga dengan keseimbangan itu maka hidup kita akan kita jalani dengan sukacita. Kita buka firman Tuhan di dalam Daniel yang kedua. Kita baca dari ayat yang ke-19 sampai ayat 23. Sudah dapatkan? Daniel kedua ayat 19 sampai 23. Kalau kita semua sudah dapatkan, kita boleh baca ayat ini secara bergantian. Saya ayat yang ke-19, saudara sekalian ayat 20 sampai ayat 23 kita boleh, di 23 kita boleh baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan, Daniel 2 ayat 19 sampai 23. Maka rahasia itu diungkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Dia mengubah saat dan waktu. Dia memecat raja dan mengangkat raja. Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Sama-sama. Ya Allah nenek moyangku, kupuji dan kumuliakan Engkau, sebab Engkau mengaruniakan kepadaku hikmat dan kekuatan, dan telah memberitahukan kepadaku sekarang apa yang kami mohon kepadamu. Engkau telah memberitahukan kepada kami hal yang dipersoalkan Raja. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kalau tadi kita berbicara tentang ketakutan dan keberanian. Setiap orang tidak boleh menjadi penakut, tetapi harus memiliki rasa takut. Karena apa? Contohnya, misalnya gitu ya, ketika kita mau nyebrang, kalau kita bablas, maka yang akan terjadi apa? Yang penting saya jalan, ntar juga
mobil berhenti sendiri. Nah, itu adalah apa? Mencobai Tuhan, gitu ya. Nah, tapi kita harus celinguk, lihat kanan, lihat kiri, gitu ya. Apalagi yang sudah yang sudah berumur, gitu ya. Nah, kadang-kadang udah maju 2 langkah, mundur lagi. Maju 3 langkah, mundur lagi. Sampai pada akhirnya dilihat sangat sepi, nah barulah dia lewat. Ketakutan apa lagi? Misalnya kita harus memiliki rasa takut bagaimana dengan kehidupan kita selanjutnya. Tetapi rasa takut yang kita miliki adalah ketika kita boleh menyandarkan, boleh menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Kita takut kalau kita tidak bersama dengan Tuhan. Kita takut kalau Tuhan tidak menyertai segenap kehidupan kita. Nah, tetapi yang tidak boleh dimiliki orang percaya adalah rasa ketakutan yang berlebihan. Nah, misalnya 2 tahun yang lalu gitu ya, terjadi COVID di dalam dunia ini gitu. Nah, semua manusia merasakan ketakutan yang berlebihan. Sampai masker harga 200.000 pun satu kotak dibeli untuk melindungi diri. Hand sanitizer gitu ya. Nah, saya juga sempat sih seperti itu gitu ya. Karena di kantor juga mengharuskan begitu. Jadi ke toilet harus bawa toilet set gitu ya, buat semprot-semprot, lap dulu pakai tisu, baru dipakai gitu. Terus kalau setiap beli apa dari Indomaret dilap-lapin gitu. Saya punya teman di kantor, aduh super duper takutnya gitu. Padahal kalau memang udah sakit ya sakit aja gitu ya. Malah saya bersuka cita, saya bersyukur gitu ya sekarang. Mungkin dulu kenapa Tuhan saya harus kena COVID gitu ya. Tapi saat ini itulah yang menjadi pengalaman setiap orang percaya. Tuhan boleh nyatakan itu, Tuhan boleh kita menikmati hal-hal tersebut supaya di kemudian hari kita bisa memberikan pengalaman itu kepada orang lain. Nah, saat ini saya bersyukur saya pernah menikmati penyakit COVID itu. Kenapa? Karena dari situ saya melihat bahwa ada hal-hal yang tidak baik di dalam kesehatan saya ketika saya harus dirawat di rumah sakit. Coba kalau misalnya merawat diri di rumah gitu, ya mungkin gejalanya tahu ya itu gejala itu gitu, tapi tidak diketahui hal yang lain gitu ya. Nah akhirnya dari situ saya bisa membatasi hal-hal yang membuat diri saya menjadi lebih sehat gitu ya. Jadi banyak hal ketakutan, tetapi sebagai anak Tuhan kita tidak boleh menjadi seorang yang penakut. Karena ketika kita percaya kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan kuasa atas hidup kita. Kita punya Roh Kudus, Roh yang lebih besar. Seperti pujian tadi mengatakan, kita punya Tuhan yang besar. Kalau kita punya Tuhan yang besar, kita sudah percaya kepada Dia. Seperti pujian tadi mengatakan, imanku bersepakat. Berarti kita percaya. Tuhan suruh bilang loncat, ya kita nggak boleh ada namanya argumentasi. Kita tidak boleh ada yang namanya tawar-tawaran sama Tuhan, ya udah loncat. Karena mungkin ketika kita loncat di bawah sana ada tangan yang besar yang telah siap menopang hidup kita. Nah, yang kedua adalah seperti tema pada hari ini, keberanian. Berani. Kita boleh memiliki sifat berani, tapi tidak boleh terlalu berani. Ya. Nah, pada hari ini saya membagikan keberanian itu ada 2. Keberanian palsu dan juga keberanian sejati. Kalau keberanian palsu itu datang dari luar, gitu ya. Jadi mungkin seseorang ini merasa memiliki power, memiliki kekuatan, tetapi ketika dia punya keinginan untuk melakukan sesuatu, atau dia memiliki keinginan untuk misalnya memperkatakan sesuatu, nah dia tidak berani, gitu ya. Alias pecundang misalnya. Nah dia punya kelompok, dia utarakan itu kepada kelompoknya. Akhirnya lewat kelompoknya lah apa yang menjadi isi hatinya disampaikan kepada orang lain. Nah itu adalah keberanian palsu. Sepertinya gagah, sepertinya perkasa. Dilihat orang tuh sepertinya orang tunduk, orang tuh gimana sama dia gitu.
Padahal dia sendiri membungkus dirinya seperti itu, tetapi sesungguhnya dia tidak punya keberanian. Tapi karena dia punya perkataan yang mungkin membuat dia punya banyak teman, sehingga dia sepertinya gagah, sepertinya berani. Padahal itu adalah keberanian yang palsu. Tapi keberanian yang sejati seperti apa? Keberanian yang sejati adalah berasal dari iman. Iman tanpa perbuatan adalah hakikatnya mati. Dan di sana dikatakan bahwa pada Ibrani 11 ayat 1 dikatakan bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa memiliki keberanian sejati? Yaitu dengan kita boleh menikmati firman Tuhan. Cukup gak 2 jam di gereja? Gak cukup. Tetapi selalu berkesinambungan. Ketika kita memiliki waktu, daripada kita kepoin gitu ya status-status orang di Instagram atau apa, yang mending ke aplikasi sebelah Instagram alias Alkitab gitu ya. Nah, kalau kita punya gadget, kita punya handphone kan, itu kan berdasarkan abjad ya, aplikasi-aplikasi yang ada di handphone itu gitu. Berarti kalau mau ke WhatsApp, berarti dia kan paling bawah gitu ya. Kalau Facebook F agak-agak tengah. Nah, Instagram tuh agak-agak tinggi di atas. Kalau Alkitab di mana? Paling atas. Berarti ketika kita buka handphone kita, nah yang muncul pasti Alkitab. Kalau di download. Kalau nggak di download ya nggak ketemu itu Alkitab di handphone, ya kan? Nah, Tuhan Yesus memberikan hal-hal terjadi pada zaman ini gitu ya. Semuanya era globalisasi, semuanya era digital. Nah, bukan berarti kita tidak bisa menikmati firman Tuhan di dalamnya. Bukan berarti kita tidak bisa mencari keinginan Tuhan di dalam kehidupan kita di sana. Nah, kalau kita boleh mengisi kehidupan kita dengan firman Tuhan, nah maka itu akan terjadi bahwa sesungguhnya keberanian sejati kita terima karena iman yang berasal daripada Tuhan. Nah, kalau kita boleh membaca tadi tentang Daniel, ya kita boleh lihat judul dari firman Tuhan itu adalah mimpi Nebukadnezar. Daniel ini adalah seorang pemuda yang luar biasa. Ya, kita pasti sudah pernah membaca, kita sudah pernah mendengar gitu ya. Bahkan mungkin kita sudah menceritakan kepada anak-anak kita mengenai cerita tentang Daniel. Daniel ini adalah pemuda dengan sekelompok yang lain yang diambil dari kerajaan Yehuda pada saat itu, karena kerajaan di ayat 1 di sana dikatakan pemerintahan Yoyakim ya, pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem lalu mengepung kota itu. Jadi pada saat itu Raja Babel menguasai kota itu. Nah, sehingga ketika dia menguasai kota itu, dia mau mengambil seluruh pemuda-pemuda yang pada zaman itu orang-orang yang sangat pintar. Bahkan pintarnya melebihi pintar pemuda pada seumuran mereka. Nah, terpilihlah Daniel dan ketiga temannya, Sadrak, Mesak dan Abednego, gitu ya. Nah, yang itu nama Babelnya. Sadrak, Mesak, Abednego itu nama Babelnya. Tapi nama aslinya adalah siapa yang boleh tahu? Siapa? Ada yang tahu? Ada yang namanya Hanaya, Azaria, siapa? Ya, Belzazar. Nah, Daniel sendiri namanya siapa? Belzazar. Ya, jadi ketika mereka diambil oleh kerajaan Babel, tidak hanya diambil begitu saja, tetapi ada 3 ketetapan yang harus mereka lakukan untuk mereka tetap ada di kerajaan Babel. Yang pertama yaitu tadi, namanya diganti. Namanya diganti. Jadi sebenarnya nama Daniel dan teman-temannya ini adalah artinya yang nama aslinya itu ya, Belzazar, Hanaya, Mesaya, dan juga yang satu lagi gitu. Nah, itu adalah mengartikan akan kemuliaan nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan.
Tapi ketika mereka dibawa ke kerajaan Babel, mereka dirubah namanya menjadi DSMA atau Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, di situ mereka diberikan nama itu yang mengartikan kepada Dewa Babel. Gitu. Ya, mungkin menurut mereka udahlah, oke lah, kalau nama apalah arti sebuah nama, ya kan? Nah, atau mungkin di tempat ini kita mengerti nggak? Kenapa sih orang tua kita kasih itu nama? Gitu. Kenapa nama saya Yuni? Oh, mungkin karena saya lahir di bulan Juni. Gitu. Nah, mungkin ada hal-hal yang lainnya. Kita harus tahu gitu ya. Nah, kita tahu bahwa ketika orang tua kita memberikan nama, berarti memberikan pengharapan kepada kita. Nah, itu yang tadi yang pertama, diganti namanya. Yang kedua, si Nebukadnezar ini, Raja Nebukadnezar ini memberikan pendidikan kepada mereka ya. Jadi dalam artian otak mereka dicuci gitu. Terus pokoknya pendidikan mengenai dewa-dewa Baal, pendidikan mengenai kerajaan Babel gitu. Nah, terus ya udahlah, pendidikan nggak apa-apa, nama pendidikan nggak apa-apa. Kalau kata Daniel, hitung-hitung nambah-nambah pengetahuan gitu ya. Tapi yang ketiga yang tidak mau Daniel lakukan, yaitu memakan makanan yang disiapkan oleh raja. Dia katakan, saya tidak mau menajiskan diri saya dengan makanan tersebut. Kalau orang dunia gitu ya, ketika datang ke rumah seorang yang mengadakan pesta gitu ya, mau apa aja santap gitu ya. Mau sudah darah tinggi santap, sudah kolesterol santap. Itu mah urusan belakangan. Ada kok amlodipin di rumah, ada kok obat gula di rumah, ada kok obat kolesterol di rumah gitu. Padahal sesungguhnya seperti yang Daniel lakukan, ketika kita sudah tahu akan diri kita adalah baik Allah, maka kita tidak boleh mencemari dengan setiap makanan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga dia menantang kerajaan itu, berikanlah kepada kami hanya sayur mayur dan air putih saja. Itu ya udah dilakukan. Awalnya kerajaan, wah ini pasti lemes nih, pasti kurus kering nih. Tapi ternyata setelah 10 hari mereka malah tambah kuat, mereka tambah sehat. Malah Tuhan memberikan kepada Daniel 10 kali lipat kepintaran daripada orang-orang pada zaman itu, karena dia berani melakukan firman Tuhan. Bagaimana dia berani melakukan firman Tuhan? Karena dia memiliki hubungan intim kepada Tuhan. Nah, pada hari ini kita boleh bersama-sama belajar kenapa Daniel berani. Ada 3 K yang saya boleh bagikan kepada kita semua. Yang pertama, Daniel memiliki ketetapan hati, yaitu komitmen. Bahwa ketika dia percaya kepada Allah nenek moyangnya, Allah nenek moyang kita juga, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah, yang kita puji pada saat ini, maka tidak ada lagi celah untuk menyembah kepada Allah yang lain. Udah, kamu pergi ke sini aja, pasti kamu akan beruntung. Oh, tidak ada lagi. Coba kamu pergi ke kuburan orang tuamu, kasih makan, kasih rokok, pasti nanti kamu akan diberikan keturunan. Itu berarti bukan lagi orang Kristen yang sejati. Itu masih masih pelin-pelan. Tapi kalau ketika kita mengatakan, aku punya Tuhan yang besar, aku tuh yang punya Tuhan yang besar, yang dapat melakukan segala perkara, maka kita percaya, kita hanya tahu bahwa hanya Dialah jawaban di dalam segenap doa kita. Ketika kita melakukan kepercayaan kita kepada Tuhan, maka kita harus berkomitmen. Selama saya hidup sampai akhir hayat saya, sampai nafas saya berhenti, hanya Tuhan Yesuslah juru selamat di dalam hidup saya. Amin. Nah, bagaimana cara supaya kita memiliki komitmen? Ketetapan hati yang baik adalah pertama seperti tadi yang saya katakan, bahwa kita memuji alam semesta, memuji Allah Raja di atas segala raja. Memuji Dia bukan ketika kita ada di dalam ibadah, memuji Dia bukan ketika kita di dalam MK, memuji Dia mungkin bukan ketika kita ada di dalam persekutuan, tetapi memuji Allah setiap detik, setiap waktu. Amin. Ketika kita bangun pagi, terima kasih
Ketika kita tidur, terima kasih Tuhan. Ketika kita kepleset, terima kasih Tuhan. Tapi kadang kecepatan memanggil mama ya mama. Aduh Tuhannya mah kadang lupa. Tapi saya percaya kita semua di tempat ini tidak seperti itu, amin. Iya. Kita selalu bersekutu dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan, berkata-kata dengan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita, dalam segenap waktu demi waktu kita, gitu ya. Jangan ketika kita mencari Tuhan, ketika kita perlu. Aduh Tuhan, kontrakan nih 1 minggu lagi. Aduh Tuhan, ini SPP belum dibayar 1 minggu lagi. Ya ampun Tuhan, udah ada telepon nih. Gitu. Jangan kita berteriak ketika kita perlu, tapi kita berteriak kepada Tuhan setiap waktu. Makan permen dalam nama Yesus, makan bakso dalam nama Yesus, minum es dalam nama Yesus, minum air putih dalam nama Yesus. Karena apa? Kita nggak tahu setelahnya, ya kan? Ada yang kesedap tiba-tiba minum air putih aja, gitu langsung. Ya kita nggak tahu. Tapi ketika kita menyerahkan segala hidup kita kepada Tuhan, maka pertolongan yang daripada Tuhan itu ada dalam kehidupan kita. Memiliki ketetapan hati yaitu tidak mendukakan hati Tuhan. Ya, mungkin saat ini adalah saat dimana kebangkitan perekonomian mulai terjadi, gitu ya. Setelah kemarin COVID, nah sekarang ini adalah saat-saat dimana kembali kebangkitan perekonomian terjadi. Nah mungkin banyak lewat handphone gitu ya, baru buka handphone aja langsung ada penawaran gitu. Atau mungkin kita lagi kita lagi kerja, tiba-tiba ada telepon. Kami dari gini mengundang ibu ini mendapatkan dana sekian. Nah, gitu. Misalnya seperti itu gitu. Nah, kita harus percaya kepada Tuhan. Kalau seperti pujian tadi mengatakan kita punya Tuhan yang besar, nah berarti kita uji Tuhan kita itu sampai detik terakhir. Maka kita percaya Tuhan masih punya mukjizat, amin. Mukjizat Tuhan itu masih ada, tetapi hanya berguna kepada orang yang percaya. Percaya mana? Percaya 100%. Seperti baterai handphone kita. Kalau udah 50%, wah udah gitu ya. Aduh nih nanti lobet nih gimana nih? 100% berarti kekuatannya banyak. Nah, begitu juga dengan kita. Kita percaya 100% kepada Tuhan, maka mukjizat Tuhan itu dinyatakan dalam hidup kita. Ya, di dalam Daniel 3 ayat 17 sampai 18 di sana dikatakan bahwa jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidaklah Tuanku ketahui. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuhan ketahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuhan dirikan. Ya, kita harus komitmen. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Lebih dari itu adalah dari si jahat. Ya. Yang pertama, Daniel menjadi seorang pemberani karena dia punya komitmen. Yang kedua, dia adalah memiliki kebiasaan konsisten. Kembali ke ketetapan hati tadi, ketika kita membaca di Daniel 2, si Nebukadnezar itu memanggil banyak ahli-ahli mimpi, tetapi mereka tidak memberikan jawaban dari yang diinginkan oleh si Raja Nebukadnezar ini. Akhirnya Daniel dipanggil. Lucunya gitu ya, lucunya kalau kita itu kan kita mimpi, kita cerita dulu dong sama orang. Saya mimpi begini-begini, kamu tahu nggak itu artinya? Misalnya begitu. Nah, tapi ini enggak. Dengan Raja Nebukadnezar dia tidak menceritakan mimpi itu. Satu kata pun dia tidak menceritakan. Dia menginginkan ada seorang yang mengetahui dia mimpi apa dan apa artinya. Nah, itulah yang tidak dimiliki oleh
si ahli-ahli mimpi. Tapi karena Daniel adalah orang yang takut akan Tuhan dan memiliki komitmen hanya percaya kepada Tuhan, maka dia berdoa. Dia meminta kepada Tuhan, Tuhan nyatakanlah lewat hamba-Mu ini. Sehingga pada akhirnya Daniel menceritakan semua. Oh, Tuanku Raja bermimpi begini. Nah, artinya adalah begini. Jadi sehingga ketika Daniel memperkatakan itu, dia memiliki keberanian yang daripada Tuhan karena dia dikaruniakan oleh Allah adalah karunia profetik. Ya. Karunia profetik untuk mengetahui dan mengartikan mimpi yang dialami oleh Raja Nebukadnezar pada saat itu. Kenapa dia memiliki karunia profetik? Yaitu karena setelah dia bekerja di kerajaan, setiap hari ada waktu di mana dia bersekutu dengan Allah. Tidak hanya membaca firman Tuhan, dia berbicara, dia berkomunikasi dengan Tuhan, sehingga apa yang tidak dimiliki orang lain dimiliki oleh dia. Sehingga ketika mungkin gitu ya, ketika kita ditanya oleh atasan kita, bagaimana menurutmu gini. Nah, karena kita merasa enggan, karena kita merasa takut gitu, bagaimana kata Bapak aja deh. Keputusan Bapak adalah keputusan yang terbaik. Nah, itu adalah orang yang menyelamatkan diri, orang yang mengamankan diri. Tapi ketika kita adalah orang yang komitmen dengan Tuhan, maka seperti tadi saya katakan, ya di atas ya, tidak di atas tidak. Kalau Tuhan katakan sampaikan ini kepada dia, sampaikan ini kepada atasanmu, sampaikan ini kepada pimpinanmu, agar selamat perusahaanmu, agar selamat setiap apa yang kau kerjakan, maka kita harus memperkatakannya. Mungkin banyak orang yang akan tidak menerima dengan keberanian kita, tapi kalau kita belum menyatakannya, maka Tuhan akan bertindak atas kita. Ya, jadi kita boleh mengingat bahwa ketakutan tidak akan menambahkan sehasta pun di dalam segenap kehidupan kita. Ya. Nah, yang kedua, selain komitmen, dia juga memiliki konsisten. Konsisten di dalam apa? Yang pertama, biasa berkata jujur. Anak-anak Tuhan tidak boleh kompromi. Amin. Anak-anak Tuhan tidak boleh menjadi orang yang labil, tapi harus berkata jujur. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Sehingga ketika dia diminta oleh raja untuk menafsirkan mimpi, ya dia perkatakan itu semua. Nah, Raja Nebukadnezar menerima dan percaya akan apa yang diperkatakan oleh Daniel. Yang kedua adalah Daniel konsisten melakukan ibadahnya kepada Tuhan. Dia melakukannya 3 kali sehari. Saya bersyukur kita semua pun ada di tempat ini seperti itu, amin. Kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Bukan hanya makan saja 3 kali sehari, tapi rohani kita pun kita boleh berikan mungkin lebih dari 3 kali sehari, amin. Ya, seperti itu. Karena kalau kita berkomunikasi dengan Tuhan, kita berhubungan intim dengan Tuhan, maka sebelum hal terjadi atas dunia, Tuhan sudah sampaikan terlebih dahulu kepada kita, sehingga kita boleh berjaga-jaga, kita boleh bersiap sedia. Selain komitmen dan konsisten, yang ketiga adalah koneksi. Daniel memiliki koneksi. Nah, dalam 4 kalau pemerintahan ya, periode pemerintahan gitu ya. 4 pemerintahan dari Raja Nebukadnezar sampai keempat pemerintahan berikutnya, si Daniel ini dipercayakan untuk menjadi petinggi di bangsa itu, gitu ya. Walaupun tidak mudah untuk menjadi Daniel, yang kita tahu dia harus ada di dalam perapian yang menyala-nyala. Tapi puji Tuhan, si Daniel ini masuk di goa singa, singanya tidak menerkam dia, melainkan diam saja.
karena Tuhan berpihak kepada dia. Nah, sehingga dia memiliki koneksi, yaitu dia memiliki teman-teman yang seperjuangan dengan dia, yang mencintai Tuhan Allahnya, yaitu yang tadi SMA, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka memiliki pengalaman yang sama di dalam memperjuangkan kepercayaan mereka kepada Tuhan. Kalau Daniel dia boleh ada di gua singa, kalau Sadrak, Mesak, dan Abednego ada di perapian. Semuanya itu mereka lakukan sehingga pada akhirnya kerajaan Babel itu boleh menyembah kepada Allah. Kita harus menyembah Allahnya Daniel, katakan begitu. Nah, itulah ketika kita memiliki koneksi hubungan baik dengan sesama pelayan Tuhan, hubungan baik dengan sesama jemaat Tuhan, beribadah dengan kesatuan hati di dalam Tuhan. Kita punya koneksi yang baik, kita percaya segala apapun yang Tuhan rancangkan di dalam kehidupan kita itu akan menjadi kebaikan di dalam hidup kita dan menjadikan kita menjadi orang-orang yang terpandang bukan menurut manusia tapi terpandang menurut Allah. Ketika ada orang sakit dia cari-cari, oh sebentar ya, saya mau ke rumah Pak Binsar dulu, nanti saya panggil dulu supaya kita doa sama-sama. Saya mau ke rumah Ibu Tinor dulu, saya mau biar kita sama-sama. Jadi orang mengenal kita bukan karena apa yang kita miliki di dunia. Karena apa? Ngengat dan karat akan menghabisinya. Oh yang orang kaya itu. Tapi ketika dia sudah di akhir hidupnya, dia tidak bisa bawa apa-apa dari kekayaannya. Oh orang yang begini, begitu, enggak. Tapi kalau kita hidup di dalam Tuhan, memiliki koneksi yang baik, maka sesungguhnya orang akan mengenal nama kita karena Tuhan, dan lewat kehidupan kita nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Ya. Yang kedua, dia memiliki komunitas dan dia memiliki hubungan baik dengan Allah yang tadi. Nah, jadi pada pagi hari ini kita harus seperti Daniel. Kita harus percaya bahwa Tuhan selalu beserta kita. Ketika kita mengandalkan Dia di dalam kehidupan kita, ketika kita menomorsatukan Tuhan di dalam kehidupan kita, dunia yang semakin jahat ini tidak akan membuat kita takut, tidak akan membuat kita gemetar. Oh gimana ya anak saya nantinya ketika dewasa? Oh bagaimana ya keluarga saya kalau tanpa saya? Aduh ini saya sudah sakit-sakitan, gimana ya nanti? Percayakan semua itu di dalam nama Tuhan Yesus, maka Tuhan akan nyatakan segala hal, segala perkara di dalam segenap kehidupan kita. Jadi pada pagi hari ini kita harus tahu, kita adalah orang-orang ciptaannya Tuhan yang dibuat baik oleh Tuhan. Tapi terkadang manusia yang membuat hidupnya tidak baik, ya. Jadi hidup itu adalah pilihan. Kita mau menjadi anak Tuhan yang baik, anak Tuhan yang sejati, anak Tuhan yang setengah-tengah, atau terlihat baik tetapi sesungguhnya buruk, terlihat pintar tapi sesungguhnya bodoh, terlihat berani padahal sesungguhnya penakut. Itu semua ada di setiap hidup kita pribadi lepas pribadi. Tapi kalau saya mau mengajak kita pada pagi hari ini, kita boleh hidupi kehidupan Daniel. Dia punya iman dan percaya bahwa Tuhan selalu ada di dalam segenap kehidupan dia. Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Nah, Daniel waktu itu sama dengan kita, ya, tidak melihat Allah secara langsung, gitu. Tapi dia percaya Tuhan nenek moyang dia. Itu pun yang menjadi Tuhan nenek moyang kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang sama dari dulu, sekarang, dan selamanya. Jadi jangan pernah kita semua merasa takut akan segala sesuatu, tapi takutlah akan Tuhan, bahwa Tuhan yang merencanakan kehidupan kita itu adalah kehidupan yang penuh dengan sukacita, kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera, dan pada akhirnya kita boleh bersukacita karena Tuhan Allah di pihak kita. Amin. Ya. Jadi kita punya target tahun ini, kita punya rencana tahun ini, tapi kalau kita lakukan itu dengan kedagingan kita tidak akan mampu. Tapi kalau kita lakukan itu dengan komitmen, konsisten,
dan juga kita memiliki komunitas yang baik, maka sesungguhnya apa yang tidak pernah kita pikirkan Tuhan boleh sediakan bagi kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita boleh bangkit berdiri. Kita tutup Alkitab kita. Mari kita rendahkan hati kita. Kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur memiliki Allah yang besar seperti Engkau. Mari kita datang kepada Tuhan. Ketakutan apa yang saat ini ada di dalam hatimu? Kecemasan apa yang ada di dalam hatimu pada saat ini? Mari kita koreksi di bawah kaki Tuhan. Kita harus merubah segenap aspek kehidupan kita, cara hidup kita. Mungkin 1 menit ke belakang kita masih main-main, masih mementingkan Tuhan. Saya menyelesaikan tugas saya dulu baru saya menghadap Tuhan. Kita lebih mementingkan kepentingan kedagingan, kepentingan jasmani, tidak beribadah kepada Tuhan. Cukuplah Tuhan 2 jam di gereja hari Minggu. Cukuplah Tuhan 2 jam di mesbah keluarga. Cukuplah Tuhan 2 jam di ibadah pemuda. Cukuplah pelayanan saya di sekolah minggu. Tidak, kita harus punya komitmen. Setiap waktu-waktu kita boleh bersekutu dengan Tuhan. Kita harus konsisten bahwa hanya Tuhanlah pemilik hidup kita. Kita harus konsisten. Dialah Raja di atas segala raja. Dialah penyelamat hidup kita. Yeremia 29 ayat 11 katakan, rancanganku adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Oleh sebab itu anak Tuhan tidak memiliki ketakutan, tapi dia memiliki keberanian untuk menghadapi dunia ini. Dia bukan pecundang. Dia mampu berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak. Tidak bergaul dengan sekumpulan orang pencemooh, tapi anak Tuhan adalah bergaul karib dengan Tuhannya. Terima kasih Bapak. Dan kita harus juga memiliki koneksi yang baik. Betah duduk bersama dengan orang-orang yang beribadah kepada Tuhan. Rajin beribadah bersama dengan sekumpulan anak-anak Tuhan. Bukan betah dengan orang-orang yang menggibah, menggosip, memperkatakan kekurangan orang lain. Memiliki koneksi yang baik dengan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami mau memiliki iman dan keberanian seperti Daniel. Maka kami lakukan apa yang menjadi kehidupan Daniel. Maka kami akan melihat kuasa-Mu berkarya atas hidup kami, menjadikan kami orang-orang yang lebih dari pemenang. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini kembali. Yesus. Dengan iman percaya katakan, ku tidak takkan percaya. Yes. Kau yang berjanji, hanya Engkau satu-satunya yang setia dalam hidup kami. Amin.
sudah mulai khawatir di dalam kehidupannya. Tuhan, saya sudah menikah sekian lama. Orang lain Tuhan berkati dengan keturunan, kenapa saya tidak? Tuhan, saya sudah menyelesaikan pendidikan saya. Orang lain Tuhan kasih pekerjaan, kenapa saya enggak? Tuhan, saya sudah melakukan segala pelayanan saya, tetapi kenapa hidup saya seperti ini saja? Tuhan, taruh di dalam hati saya pada saat ini. Mari Engkau dengan iman keberanian Engkau angkat tanganmu, taruh tangan kananmu di dada. Kalau Engkau berani, Engkau maju ke depan. Bapak Gembala dan staf Gembala akan mendoakan Engkau. Mari kita harus melangkah dengan iman dan percaya kita, dengan keberanian kita. Kita taklukkan dunia dengan kuasa Tuhan. Kalau orang lain diberkati, maka engkau akan diberkati. Kalau Tuhan boleh memberkati orang lain dengan segala sesuatu, maka Tuhan pun akan memberkati engkau dengan iman percayamu. Mari engkau yang mau, engkau boleh maju. Bapak Gembala Sidang dan hambanya akan mendoakan engkau. Mari kita angkat pujian ini dengan setengah suara. Engkau ada dalam setiap hati kami, menjadi Roh Kudus, Roh Penghibur, Roh Penolong. Maka apalah Tuhan
setiap penyakit kami. Apalah Tuhan, setiap masalah kami itu hanya seujung kuku kelingking kami di hadapan. Dan kami percaya pagi hari ini Tuhan telah sembuhkan kami, Tuhan telah selamatkan kami, Tuhan telah menangkan kami. Terima kasih Bapak. Walaupun kami tidak maju ke depan, kami percaya kami memiliki iman dan keberanian Daniel, dan kami siap melakukan firman. Kami bersyukur Tuhan, dan kami tahu Engkau senantiasa dalam hati kami, bahwa Engkau adalah Allah yang besar, yang telah bersepakat dengan iman kami. Bahkan apa yang tidak pernah kami pikirkan, itu Tuhan sediakan bagi kami. Dan Engkau jadikan kami kepala, bukan menjadi ekor. Engkau menjadikan kami menjadi orang-orang yang diperlukan orang lain, karena kuasa-Mu ada dalam kami. Sanggup menyembuhkan mereka, sanggup menghibur mereka, sanggup menolong kepada mereka, karena Roh-Mu yang besar itu ada pada kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Dengan roh yang sama Kau telah adakan dalam hatiku untuk aku sampaikan kepada jemaat Tuhan dari tempat ini. Kembali segala apa yang telah dinyatakan, kembalikan menjadi kemuliaan, hormat, pujian hanya bagi Tuhan. Dan Kau perlengkapi kami semua untuk lebih lagi mendapat pengertian daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu. Kami telah mendengarkan firman Tuhan dan kami siap melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Tiba saatnya kita akan memberikan berkat Tuhan, memberi persembahan pada siang hari ini. Tapi sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Kami mengamini Tuhan bahwa kami memiliki Allah yang besar, Allah yang menjaga kami, memelihara kami, dan memenuhi kebutuhan kami sampai hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa